Setelah puas bermain-main dengan tubuh mereka, dia akan mengambil gergaji dan segala macam alat potong yang dia butuhkan, lalu membagi tubuh mereka menjadi beberapa bagian. Hola lur, welcome to Princit Ganor, and thanks for clicking on this video. Oke, jadi di video kali ini lur, kita akan membahas si om kumis tebal ini, The Kansas City Butcher, alias Robert Andrew Berdella, yang telah menghilangkan setidaknya 6 nyawa laki-laki penghibur yang juga temennya sendiri. Jadi dia mengelabui teman-temannya untuk kemudian dia jadikan boneka permainannya lur. Selain itu ya, dia sudah menjalankan aksi kejahatannya ini selama bertahun-tahun, dari tahun 1984 sampai tahun 1988. Untungnya korban terakhirnya yang di tahun 1988 berhasil tuh menyelamatkan diri dan melaporkan serta membongkar semua kejahatannya si Berdella ini. Nah, di video ini kita akan membahas gimana masa kecilnya, apa yang bikin dia sejahat ini, juga gimana modus operandi, serta gimana cara dia menghilangkan dan menutupi jejak kejahatan. Tapi sebelum itu, buat kamu yang belum subscribe, please click the subscribe button and like this video if you enjoy the story. And let's begin. Lahir sebagai anak pertama di Ohio tanggal 31 Januari 1949, gak menjadikan Berdella ini anak kesayangan dari ayahnya, Joseph Berdella, dan ibunya Mary Louise Berdella. Karena ayahnya, Joseph Berdella, yang saat itu bekerja di Ford Motor Company, lebih sayang sama adiknya, Daniel, yang 7 tahun lebih muda dari Berdella. Selain itu, ibunya Mary Louise juga bukan tipe ibu yang lemah lembut. Mary ini tipe ibu yang dikit-dikit main fisik, salah dikit gebuk. Gitupun dengan ayahnya, Joseph, yang dikit-dikit memberikan hukuman fisik, salah dikit pukul. Nah, inilah yang kemudian membuat si Berdella ini berpikir bahwa kekerasan itu adalah hal yang wajar dan diwajarkan. Tapi sebagai anak, Berdella ini termasuk anak yang cerdas, yang nilai akademisnya cukup baik. Walaupun ada beberapa klaim dari gurunya yang mengatakan bahwa Berdella ini tipe anak yang agak susah diajarin. Cuma sayangnya, dia sering tuh mendapatkan pembulian dari teman-temannya. Karena di mata teman-temannya, Berdella ini anak culun. Karena semasa kecilnya, Berdella ini udah harus pakai kacamata yang cukup tebal karena mengalami rabun jauh sejak kecil. Kasiannya lagi, dia juga menderita tekanan darah tinggi yang mengharuskan dia mengonsumsi beberapa obat. Pribadinya yang tertutup, penyendiri, dan kurang bisa bersosialisasi membuat Berdella ini nggak punya banyak temen lur. Lalu di usia dia yang ke-16 tahun, ayahnya Joseph Berdella meninggal dunia karena serangan jantung. Nah, kepergian ayahnya ini menimbulkan luka yang cukup berat bagi seorang Berdella. Karena itulah dia sempat mencari pelipur lara dalam katolikismenya, membaca secara luas tentang semua agama. Tapi akhirnya dia malah punya pandangan sinis tentang semua agama lur. Dan semasa remaja inilah Berdella yang dibesarkan sebagai seorang Katolik mulai berhenti menghadiri kebaktian di gereja. Sementara Berdella yang masih merasa kehilangan atas kepergian ayahnya, ibunya Mary Louise malah memutuskan untuk menikah lagi. Inilah yang sempat membuat dia marah dan kesal menganggap Mary telah mengkhianati ayahnya, Joseph. Untuk mengalihkan kemarahan dan kekecewaannya, dia lebih sering menghabiskan waktunya dengan membaca dan menulis surat menyurat dengan sahabat-sahabat penanya dari berbagai negara. Salah satunya dari Vietnam dan dari Filipina. Dari sahabat penanya lah dia sering mendapatkan kiriman perangko, foto-foto ikon mistis dan historis yang mengandung budaya kuno dan artefak yang kemudian menarik minat dan ketertarikan Berdella terhadap seni primitif, foto, dan barang-barang antik. Di masa remajanya juga, Berdella ini mulai menyadari kalau dia adalah seorang penyuka sesama jenis. Tapi waktu itu dia masih menyimpan dan merahasiakan hal itu lur. Walaupun di masa remajanya dia udah menjalin hubungan dengan laki-laki muda seusianya. Dan sekitar waktu inilah juga Berdella yang saat itu bekerja di salah satu restoran dikerjain sama salah satu teman kerjanya. Nah, tapi terlepas dari dia punya penyimpangan atau hal lainnya, segala sesuatu yang dipaksakan, apalagi dalam hal ini, pastinya menimbulkan trauma yang sangat berat ya. Begitupun dengan Berdella. Tapi waktu itu, walaupun dia mengalami trauma dan marah juga kecewa, dia nggak melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian atau menceritakan ke orang tuanya. Lalu pada satu momen, dia nonton film yang diadaptasi
dari novel The Collector karya John Follis, di mana di dalam film itu menceritakan laki-laki sakit mental yang suka menguntit dan menculik wanita-wanita yang menurut dia menarik. Di dalam film itu diceritakan gimana laki-laki sakit mental tersebut menculik si wanita dan menahan wanita tersebut di ruang khusus miliknya. Tapi di ending ceritanya, wanita tersebut meninggal dunia karena sakit. Nah, ternyata film tersebut punya kesan tersendiri bagi seorang Berdella. Nah, kesan apa yang dimaksud? Nanti tetap tonton video ini, oke? Di usia dia yang ke-18 tahun, dia pernah menempuh pendidikan di Institut Seni Kota Kansas dan berkeinginan untuk menjadi seorang profesor. Tapi di tengah pendidikannya, dia mulai tertarik untuk menjadi seorang koki. Nah, selama waktu pendidikannya ini juga, dia udah mulai punya hobi buruk, di mana dia suka melakukan penyiksaan terhadap beberapa hewan. Adalah seminggu tuh 3 kali dia nyiksa-nyiksa hewan-hewan yang apa aja yang dia lihat. Ayam, bebek, bahkan pernah dia melakukan eksperimen menggunakan obat penenang terhadap seekor anjing. Selain itu, Lur, dia juga mulai berkecimpung ke dalam dunia kriminal, di mana dia mulai make dan jual narkoboy. Sampai di umur dia yang ke-19 tahun, pernah dia ditangkap atas kepemilikan LSD dan ganja. Tapi karena kurangnya bukti, dia pun dilepaskan setelah 5 hari ditahan. Lalu, tahun 1969, dia memutuskan untuk meninggalkan pendidikannya di Institut Seni Kota Kansas dan memilih untuk fokus berkarir sebagai seorang koki. Dan ternyata keputusan dia untuk berkarir sebagai seorang koki berjalan lancar. Sampai-sampai dia bergabung dalam sebuah asosiasi koki yang membantu menyiapkan program pelatihan untuk para calon koki. Sejauh ini Berdella keren sih menurut aku, terlepas dari kekurangan dan kenakalan masa remajanya ya. Ketika berumur 32 tahun, Berdella memutuskan untuk meninggalkan karir dan profesinya sebagai koki dan memilih untuk membuka tokonya sendiri yang dia kasih nama Bob's Bazaar, di mana tokonya ini menjual segala macam bentuk barang-barang antik. Di usia dia yang udah cukup mateng ini, dia mulai membuka diri dan mengakui secara terbuka bahwa dia adalah seorang penyuka sesama jenis. Dia menjalin hubungan beberapa kali dengan pria-pria gay lainnya. Selain itu, dia juga punya banyak teman laki-laki penghibur dari bar gay yang sering dia kunjungi. Bahkan beberapa kali dia juga membantu teman laki-laki penghiburnya untuk keluar dari lingkaran prostitusi tersebut. Awalnya dia emang baik, tulus gitu, pengen bantu laki-laki penghibur ini untuk keluar dari lingkaran prostitusi tersebut. Sebelum akhirnya malah muncul niatan buruk terhadap teman-temannya ini. Tepatnya pada bulan Juli tahun 1984. Korban pertamanya adalah seorang laki-laki penghibur yang juga temannya sendiri, Jerry Howell. Di mana saat itu Berdella memasukkan obat penenang ke dalam minuman Jerry, lalu membawa Jerry ke dalam ruang penyiksaan. Nah, di sanalah dia mengikat, menyiksa, dan ngerjain Jerry berulang-ulang kali, sebelum akhirnya lehernya Jerry sampai meninggal. 1 tahun kemudian, April 1985, seorang laki-laki penghibur yang juga teman Berdella sendiri bernama Robert Seldon datang dan izin untuk nginep di rumah Berdella beberapa hari. Sama halnya dengan Jerry Howell, Berdella pun mengikat dan menyiksa serta ngerjain Robert Seldon di ruang penyiksaan. Tapi terhadap Robert Seldon ini, Berdella tuh niatnya, walaupun dia udah menyiksa habis-habisan, dia tuh ada niat baik untuk bawa si Robert ke dokter untuk ngobatin luka-lukanya. Lalu tiba-tiba aja ada tamu yang datang ke rumahnya. Nah, karena dia panik, takut kalau si Seldon ini teriak dan kedengaran tamunya, dia pun mengkek lehernya Seldon sampai meninggal. Beberapa bulan kemudian, masih di tahun yang sama, Juni 1985, waktu itu Berdella ini lagi ngerjain beberapa kerjaan di halaman rumahnya, dibantu dengan seorang laki-laki bernama Mark Wallace. Nah, di tengah aktivitas itu, tiba-tiba turun hujan. Lalu Mark Wallace pun berteduhlah di gudang peralatan milik Berdella. Nah, ngelihat Mark Wallace yang lagi berteduh, Berdella pun menawarkan untuk masuk ke rumahnya. Waktu itu, ketika Mark
Mark tersadar, dia udah dalam keadaan tubuh tanpa pakaian, tangan kaki terikat, dan mulut yang disumpal. Nah, sama halnya seperti Robert Seldon dan juga Jerry Howell, Mark Wallace mengalami penahanan, penyiksaan, dan berakhir dengan cara yang sama. Lalu, 2 bulan kemudian, di September 1985, Berdella kembali menjalankan aksinya, di mana dia menjemput salah seorang laki-laki penghibur di sebuah bar gay bernama James Ferris. Sama halnya seperti Robert Seldon, Jerry Howell, dan Mark Wallace, James Ferris pun mengalami hal yang sama. Modus operandinya yang sangat mulus, juga cara dia menghilangkan dan menutupi jejak kejahatannya dengan cukup rapi, membuat Berdella ini semakin leluasa dalam menjalankan aksi-aksi kejahatannya, lur. Lalu di tahun 1986, tepatnya bulan Juni, dia kembali menjalankan aksi kejahatannya, di mana waktu itu dia mengundang seorang laki-laki penghibur bernama Todd Stoops untuk datang ke rumahnya. Sama seperti korban-korban lainnya, Todd Stoops mengalami penyiksaan dan penahanan sebelum akhirnya sampai meninggal. 1 tahun kemudian, Berdella berbaik hati nih menyelamatkan temannya Larry Person dari penjara, laki-laki penghibur yang terjerat masalah hukum. Nah, setelah berhasil menyelamatkan Larry dari masalah hukum tersebut, dia menawarkan Larry untuk datang ke rumahnya. Sama seperti korban lain-lainnya, Larry Person mengalami penyiksaan, penahanan sampai di lehernya sampai meninggal. Gak berhenti di Larry Person, lur, masih berlanjut sampai tahun 1988. Berdella melakukan penculikan terhadap Chris Bryson, laki-laki penghibur dari bar gay yang sering dia kunjungi. Saat tersadar, Chris sudah mendapati tubuhnya tanpa pakaian, tangan kaki yang terikat, mulut yang tersumpal, dan rasa sakit di sekujur tubuhnya termasuk di bagian rektumnya. Untungnya, Chris berhasil menyelamatkan diri, lur. Jadi ada satu momen di mana Berdella nggak kelihatan dalam waktu yang cukup lama. Lalu, Chris yang punya cukup kekuatan mencoba memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelamatkan diri. Nah, satu-satunya jalan keluar yang bisa dia gunakan saat itu adalah jendela rumah Berdella. Tanpa pikir panjang, dia pun melompati jendela lantai 2 rumah Berdella. Di sisi lain, ada salah seorang tetangga Berdella yang melihat Chris lari terpincang-pincang dalam keadaan naked dengan kera anjing di lehernya, menghampiri Chris dan membantunya. Saat itulah Chris menceritakan apa dan siapa yang telah membuatnya semenyedihkan itu. Mereka pun segera menelpon 911 dan kejahatan Berdella pun berakhir. Tepatnya 4 April 1988, polisi yang melakukan pemeriksaan rumah Berdella saat itu menemukan sebuah ruang bawah tanah yang dijadikan sebagai ruang penyiksaan Berdella terhadap para korbannya, lur. Selain itu, ditemukan juga catatan-catatan terperinci tentang detail-detail apa yang udah dilakukan Berdella terhadap para laki-laki penghibur tersebut. Juga ditemukan foto Polaroid yang diambil Berdella dari para korban sebelum mereka meninggal. Saat menjalani pemeriksaan, Robert Berdella mencapai kesepakatan nih dengan pihak kepolisian bahwa dia akan mengaku secara penuh dan bekerja sama serta menceritakan detail semua kejahatannya dengan jaminan dia terbebas dari hukuman mati. Saat itulah Berdella menceritakan bagaimana dia menyiksa, mengerjai para korban, membagi tubuh mereka menjadi beberapa bagian, lalu mengubur kepala mereka di sekitar halaman rumahnya, dan juga membuang potongan-potongan tubuh mereka ke tempat sampah sebelum pengangkutan sampah mingguan. Jadi dia buang tubuh-tubuh tersebut ke tempat sampah sebelum tukang sampah datang ngangkutin sampah-sampah itu, lur. Tapi waktu itu nggak ada tuh laporan penemuan tubuh-tubuh manusia di tempat sampah saat Berdella melakukan kejahatannya ini. Atau mungkin potongan-potongan tubuh tersebut langsung diangkut dan masuk ke proses pengelolaan sampah. Nggak tahu ya. Kalau kalian ada yang tahu, boleh banget tambahkan di kolom komentar ya, lur ya. Selain itu, dia juga mengakui nih bahwa versi film dari The Collector karya John Follis telah menginspirasi dia untuk melakukan kejahatan-kejahatan ini. Sampai akhirnya, putusan persidangan kasus Berdella tahun 1988 memvonis Berdella dengan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Tapi baru beberapa tahun di penjara,
Tanggal 8 Oktober 1992, Berdella dinyatakan meninggal dunia karena serangan jantung. Tapi beberapa bulan sebelum dia meninggal, dia tuh sempat mengirimkan sebuah surat ke salah seorang menteri yang mengklaim bahwa staf penjara telah menahan obatnya. Nah, walaupun ada klaim tersebut, kematiannya tuh nggak pernah diselidiki. Dia tetap dinyatakan meninggal murni karena serangan jantung. Modus operandi. Jadi di bagian ini tuh termasuk bagian cukup sulit buat aku karena ini akan berisi penjelasan yang brutal tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan para pelaku terhadap para korbannya. Aku akan berusaha untuk menyampaikannya dengan cara yang lebih halus dengan tidak terlalu banyak menyebut kata-kata vulgar. Tapi tetap mohon kebijakannya ya lur, kecilkan volumenya sedikit kalau ada anak-anak di sekitar kalian atau pakai headset aja biar aman demi kenyamanan kita bersama. Jadi dalam menjalankan aksi kejahatannya ini, Berdella akan mengincar laki-laki muda yang berusia antara 18 sampai 20 tahun, yang rata-ratanya adalah laki-laki penghibur dari bar gay yang sering dia kunjungi lur. Dia akan mengundang mereka ke rumahnya atau memberi mereka obat penenang, lalu menculik mereka. Kondisi korban yang dalam keadaan gak sadar inilah dimanfaatkan Berdella untuk melepaskan pakaian mereka, mengikat kaki tangan mereka, dan menahan mereka di tempat tidur di ruang bawah tanah dengan kawat piano selama beberapa malam atau beberapa minggu. Selama yang dia mau, dia akan melakukan penyiksaan terhadap para korban dengan berbagai cara, termasuk memukul, menyetrum, memasukkan tinjunya, wortel, timun ke bagian rektum para korban. Dia juga pernah mengoleskan pemutih ke mata mereka, juga dengan senang hati melepaskan mata mereka. Saat melakukan penyiksaan tersebut, Berdella akan mendokumentasikannya dengan kamera, lalu membuat catatan terperinci sebelum akhirnya menghilangkan nyawa mereka, yang biasanya dia lakukan dengan mengkek leher mereka sampai meninggal atau menggunakan kantong plastik. Dia juga mengaku bahwa dia menikmati momen bagaimana para korban perlahan-lahan kehabisan nafas. Gila. Selain itu, dia juga mengklaim bahwa dia memberikan obat antibiotik terhadap para korban biar mereka bisa bertahan hidup lebih lama. Setelah puas bermain-main dengan tubuh mereka, dia akan mengambil gergaji dan segala macam alat potong yang dia butuhkan, lalu membagi tubuh mereka menjadi beberapa bagian. Kepala mereka akan dia kubur di sekitar halaman rumahnya, sementara tubuh-tubuh mereka akan dia buang ke tempat sampah mendekati hari pengangkutan sampah mingguan. Sementara dompet dan identitas para korban dia simpan sebagai tropis penghargaan. Saking creepy-nya ya kejahatan yang dilakukan oleh Berdella ini sampai diadaptasi ke dalam beberapa film. Tapi semoga aja nggak menginspirasi dan melahirkan Berdella lainnya. Secara kan awal mulanya Berdella ini terinspirasi dari adaptasi novel The Collector karya John Follis. Kalian nggak berfantasi dari cerita ini kan? Jangan ya deh ya. Nah, segitu dulu pembahasan kita malam ini, dan aku ucapin makasih udah tonton video ini sampai selesai. Untuk kamu yang belum subscribe, please click the subscribe button and like this video if you enjoy the story. Aku juga mau dengar opini kamu tentang kasus ini. Komen di bawah ya. See you next time. Bye-bye lur.